Halo Movie Mania, selamat datang Acep Movie, alur cerita film Mandarin. Terima kasih buat yang sudah subscribe, share, like, dan komen. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini Acep Movie akan membuka chapter keempat dari Journey to the West Conquering the Demon yang disutradarai oleh Stephen Chow yang dirilis di tahun 2013. Di chapter keempat ini mengisahkan keberhasilan Biksu Tang menemui Sun Wukong di Gunung Lima Jari dan berhasil membujuk Sun Wukong untuk membantunya menangkap siluman babi. Tetapi dengan tertangkapnya siluman babi, rupanya Biksu Tang harus berhadapan dengan siluman yang jauh lebih sakti dan lebih ganas dari siluman babi, yaitu Wukong itu sendiri. Bagaimanakah cara Biksu Tang mengalahkan Sun Wukong setelah para pemburu siluman termasuk Duan dibantai oleh Sun Wukong? Mari kita langsung saja buka alur ceritanya. Setelah bertengkar dengan Duan, Biksu Tang pun melanjutkan perjalanannya ke Gunung Lima Jari untuk menemui Sun Wukong. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan medan yang berat, akhirnya Biksu Tang pun sampailah di sebuah kuil kuno yang seperti digambarkan oleh gurunya. Biksu Tang pun lalu menggunakan mata batinnya untuk mencari lokasi tempat dikurungnya Sun Wukong. Melalui mata batinnya, Biksu Tang pun melihat sebuah teratai yang tumbuh di sebuah gua kecil. Biksu Tang pun segera mendatangi satu-satunya bunga teratai yang ada di gunung itu. Ternyata bunga teratai itu tumbuh di mulut sebuah gua kecil. Biksu Tang pun memasuki gua itu dan terperosok ke dalamnya. Ternyata di gua itulah tempat Sun Wukong dikurung oleh Buddha selama 500 tahun. Akhirnya Biksu Tang pun bertemu dengan Sun Wukong dalam wujud manusia karena kesaktiannya hilang selama dikurung di gua itu. Biksu Tang pun lalu menyampaikan maksud kedatangannya menemui Wukong, supaya Wukong mau berbuat kebaikan untuk orang banyak dengan membantu Biksu Tang menangkap siluman babi. Wukong yang pada awalnya tidak mau membantu Biksu Tang karena Biksu Tang tidak bisa dikelabui untuk melepas segel Buddha yang membelenggunya, akhirnya memberitahu cara menangkap siluman babi setelah diberi pisang oleh Biksu Tang. Wukong memberitahu bahwa Biksu Tang harus mencari gadis cantik untuk menari di bawah sinar bulan purnama untuk memancing supaya siluman babi keluar. Di saat Biksu Tang kebingungan mencari wanita cantik untuk memancing siluman babi, tiba-tiba muncullah Duan. Singkat cerita, Duan dilatih menari oleh Wukong dan berhasil memancing siluman babi keluar. Begitu tahu siluman babi muncul, Wukong pun memanggil nama siluman babi dari dalam gua. Siluman babi yang sudah lama tidak mendengar namanya dipanggil langsung mendatangi mulut gua. Begitu kepala siluman babi masuk ke dalam mulut gua, Sun Wukong pun langsung menariknya sehingga siluman babi masuk ke dalam gua dan hilanglah semua kekuatan dan kesaktian siluman babi. Biksu Tang dan Duan pun bergegas masuk ke dalam gua dan dengan mudah Duan memasukkan siluman babi yang sudah hilang kesaktiannya itu ke kantong penangkap siluman milik Duan.
karena tahu bahwa Biksu Tang menjadi pemburu siluman bukan untuk membunuh siluman, tetapi untuk menghidupkan kembali sisi baik dari siluman yang ditangkapnya. Duan pun menyerahkan 2 siluman yang berhasil ditangkapnya bersama Biksu Tang, yaitu siluman ikan dan siluman babi, kepada Biksu Tang. Duan pun meminta maaf kepada Biksu Tang dan memutuskan untuk menikah dengan Biksu Tang. Sebagai bukti cintanya kepada Biksu Tang, Duan pun memberikan gelang terbangnya dan mengubahnya menjadi cincin dan memasangkannya di jari Biksu Tang. Tetapi Biksu Tang menolaknya, bahkan akan menghancurkan jarinya jika cincin itu tidak bisa dilepas. Duan akhirnya melepas cincin yang dipasangnya di jari Biksu Tang. Duan lalu pergi meninggalkan Biksu Tang dan berjanji untuk tidak mengganggu Biksu Tang lagi. Setelah berterima kasih kepada Sun Wukong, Biksu Tang bergegas meninggalkan gua untuk melihat kepergian Duan. Untuk sesaat, Biksu Tang terdiam di mulut gua, melihat cahaya bulan sambil terngiang kenangannya bersama Duan. Dari dalam gua, Sun Wukong berkata kepada Biksu Tang bahwa dia sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali melihat cahaya bulan. Biksu Tang pun serta-merta mengambil bunga teratai yang menghalangi cahaya bulan masuk ke gua. Tiba-tiba bunga teratai itu mengeluarkan api dan membakar semua tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Rupanya bunga teratai itulah segel yang selama ini dipakai Buddha untuk mengurung Sun Wukong. Sun Wukong pun kembali berubah ke wujud aslinya, menjadi siluman kera sakti yang ganas, licik, dan penuh kebencian. Alih-alih berterima kasih kepada Biksu Tang, Sun Wukong menjadikan Biksu Tang sebagai sasaran kemarahannya pada Buddha yang sudah mengurungnya selama 500 tahun. Sun Wukong langsung melempar Biksu Tang ke jurang, tapi menangkapnya kembali dan mencabuti rambut Biksu Tang sampai gundul. Saat Sun Wukong bermaksud membunuh Biksu Tang, datanglah Tiger, Bigfoot, dan Pangeran Important. Mereka pun lalu mengundi siapa yang lebih dulu menangkap siluman kera sakti. Tetapi meskipun mereka adalah pemburu siluman paling tangguh, mereka bukanlah lawan yang sepadan bagi Sun Wukong. Sun Wukong dengan mudah menghabisi mereka bertiga. Setelah selesai membereskan ketiga pemburu siluman itu, Sun Wukong kembali ke Biksu Tang untuk membunuhnya. Tiba-tiba datanglah Duan. Dia langsung menyerang Sun Wukong. Biksu Tang langsung memperingatkan Duan untuk lari menyelamatkan diri. Tetapi karena cintanya yang besar kepada Biksu Tang, Duan tetap melawan Sun Wukong untuk melindungi Biksu Tang. Dan benar saja, Duan bukanlah tandingan Sun Wukong. Dengan mudah Sun Wukong mengalahkan Duan setelah sebelumnya mematahkan lengan dan kaki Duan, lalu melemparkan tubuhnya ke depan Biksu Tang. Melihat pengorbanan Duan yang begitu besar, Biksu Tang pun mulai mengerti bahwa cinta sejati antara pria dan wanita adalah bagian dari cinta agung. Biksu Tang akhirnya menyatakan cintanya pada Duan
lalu mencium Duan dan memasang gelang sakti Duan ke jarinya. Belum habis kesedihan Biksu Tang, Sun Wukong menarik tubuh Duan lalu melemparkannya ke angkasa dan menghancurkannya menjadi cahaya debu di langit, lalu kembali menghampiri Biksu Tang untuk segera membunuhnya dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba tubuh Biksu Tang mengeluarkan cahaya dan tampak sedang membaca buku 300 lagu anak yang terjatuh saat Duan dilempar oleh Sun Wukong. Rupanya setelah diperbaiki secara kacau oleh Duan, karena Duan tidak bisa membaca, susunan kalimat di buku itu justru berubah menjadi mantra sutra telapak Buddha. Konon sutra Buddha ini mempunyai kekuatan sangat dahsyat yang tidak akan mampu ditahan oleh siluman sesakti apapun, termasuk Sun Wukong. Akhirnya, dengan kekuatan sutra Buddha yang dibacakan Biksu Tang, Sun Wukong pun berhasil dijinakkan. Biksu Tang lalu melepaskan cincin gelang terbang Duan dari jarinya dan memasangkannya di kepala Sun Wukong sebagai simpai. Simpai ini tidak akan bisa lepas dari kepala Sun Wukong dan akan menjepit kepala Sun Wukong apabila Biksu Tang membacakan mantranya. Biksu Tang yang sudah mendapatkan penerangan sempurna akhirnya diberi tugas oleh sang guru untuk mengambil 22 kitab Buddha ke barat. Ketiga siluman yang sudah berhasil ditangkapnya bersama Duan dikembalikan menjadi wujud manusia dan ditugaskan untuk menemani dan melindungi Biksu Tang selama perjalanannya ke barat.